Presiden kita mengakhiri jabatannya 10 tahun, tetapi sampai detik ini masih pro dan kontra. Terbuka saja masih banyak yang kemudian meminta. Kita lihat misalnya Indonesia gelap. 2 agenda dari 8 agenda utama mereka misalnya. Salah satu tuntutan mereka adalah supaya Presiden Jokowi juga diadili. Itu fakta yang kita lihat. Tetapi Bang Karni juga yang penting di sana tadi juga yang dibilang Bro Ron itu juga tuntutan mereka. Salah satu yang mereka tuntut juga adalah segera Perpu perampasan aset. Bukan lagi RU perampasan aset. Bang Karni maksud saya begini, kalau Pak Presiden Prabowo serius untuk mengimplementasi yang pertanyaan kita, Pak Hendrawan ini segera Pak diundangkan Pak. Kalau tidak bisa dituduh omon-omon ini. Nah oleh karena itu ada tadi dibilang karena mahasiswa sudah mengatakan kalau toh misalnya DPR tidak mau menginisiasi toh Presiden karena dia sudah memegang genderang perang, bila perlu kalau emang ditolak RU itu adalah Perpu gas. Kalau tidak, dugaan saya Bang Karni, dia bisa dimakan. Saya masih melihat tanggal 22 Agustus Bang Karni, waktu demo soal pilkada, undang-undang pilkada Bang Karni. Saya terus terang ada di lapangan. Itu lebih dahsyat peristiwa 98 Bang. Yang Garuda Biru itu Bang. Garuda Biru itu Bang. Itu spontan adalah bagaimana kegelisahan publik. Yang terus masih suara moral adalah mahasiswa. Itu dalam harus 1 hari dengan hashtag Garuda Biru itu bisa terjadi. Nah kalau tidak Bang Karni ini tidak serius, bukan tidak mungkin terjadi pada tahun 98. Kita lihat misalnya apa yang terjadi misalnya isu yang Indonesia gelap Bang Karni ketika mereka demo. Salah satu yang mereka tuntut adalah mirip peristiwa 98 di fungsi ABRI, Prof. Itu juga disinggung. Juga soal energi. Nah, oleh karena itu Bang Karni, kalau supaya ini serius, yang kedua Bang Karni, kita lihat bahwa korupsi ini extraordinary crime. 25 tahun Bang Karni memang kita penjarakan orang. Tetapi yang terjadi adalah kita beri karpet mereka. Coba abang pergi ke Sukamiskin, Ted. Mereka itu tinggal seperti tinggal di hotel Bang Karni. Oleh karena itu saya minta kepada Presiden kalau memang ini, perlakukan koruptor itu adalah hukum extraordinary crime. Sebagaimana katakanlah para teroris, kemudian juga narkoba misalnya, mereka diperlakukan. Juga menurut saya juga adalah kejahatan daripada korupsi. Menurut saya Prof. Hendrawan, jauh lebih menjijikkan kejahatan korupsi. Kalau seorang teroris, Bro Ron, mereka kemungkinan akan suicide. Mereka mungkin akan memberikan nyawanya berdarah-darah. Karena mereka dipasang bom. Inilah yang kita tuduh extraordinary crime. Begitu juga narkoba Bang Karni. Kita lihat kalau seseorang itu kemudian dikejar-kejar, ada artis bahkan hanya pengguna seperti Pres RM itu 4 kali Prof. Itu terus dikejar. Tetapi bagaimana korupsi ini sangat menjijikan Bang Karni. Wewenang mereka itu tangannya Bang Karni. Di tangan mereka itu. Mereka itu melakukan transaksi itu di hotel-hotel berbintang 5 yang paling mewah. Karena mereka mengelola anggaran. Artinya Bang Karni hanya hitungan detik, tak katanya itu digerakkan semua. Kemudian ini terjadi. Tetapi kalau kejahatan teroris, dia harus memeta bagaimana cara membunuhnya, bagaimana bunuh dirinya, di mana lokasinya, kemudian siapa yang menjadi korban, kemungkinan kita juga jadi korban. Tapi yang menjijikan korupsi ini Bang Karni itu yang saya bilang. Mereka sambil berdansa, meminta kepada stafnya kalau seperti dibilang saya dulu tadi, mungkin semua digerakkan. Tetapi mereka ini dipenjara tapi masih pesta pora. Bahkan tadi Ron mengatakan, bahkan mungkin mereka tidak takut atas kekayaannya. Nah oleh karena itu Bang Karni, pasal 2 di Undang Tipikor itu bisa dihukum mati Bang Karni. Oleh karena itu kalau Pak Presiden serius Bang Karni, ini moment of truth.
Tadi seperti dibilang oleh Bang Said Didu, dalam bulan puasa ini mengawali genderang perang ini Bang Karni. Saya kira sudah saatnya sekarang ini kemudian kita menerapkan kemudian penjara mati Bang Karni. Kembali lagi dengan saya, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan atau edukasi dari saudara kita Saur Sinaga mengenai tentang korupsi di negara kita ini. Tentu korupsi di mana-mana dan sangat merajalela dan tentu merugikan negara dan bahkan merugikan masyarakat. Tentu ini tugas berat terhadap Pak Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dia pernah mengatakan ingin memberantas korupsi. Tetapi ketika Pak Prabowo tidak melaksanakan hukum mati ataupun pemberantasan aset, maka para koruptor ini tidak akan pernah ampuh, tidak akan pernah bertobat. Tentu para koruptor tahun ke tahun banyaknya. Di kepemimpinan Jokowi juga banyaknya para koruptor yang sudah terbukti. Dan bahkan akhir ini Pak Prabowo segera terang-terangan membongkar para koruptor. Tetapi perbedaan antara negara kita dengan negara luar, ketika negara luar tentu ketika ada kedapatan anggota atau jajaran-jajaran mereka, maka mereka akan menghukum mati ketika melakukan korupsi. Tetapi beda di negara kita ini, tentu penjelasan dari Saur Sinaga ini menjelaskan bahwasanya para koruptor pesta porang di penjaranya. Tentu kita bisa lihat para pejabat-pejabat yang telah dipenjara, mereka mendapatkan fasilitas penjara yang sangat mewah, sama halnya dengan di rumah. Bedanya mereka tidak bebas keluar kemana-mana. Tetapi inilah negara kita ini, banyaknya para koruptor-koruptor yang telah dilindungi dan diberikan fasilitas. Ini sangat berat. Ini adalah bagaimana kita mendapatkan kebaikan-kebaikan ke depannya, teman-teman. Ketika para koruptor ini masih mendapatkan fasilitas, tentu kenapa bisa saya katakan seperti itu? Seperti apa yang dijelaskan oleh Saur Sinaga tersebut. Sebagian maksudnya, teman. Nah, teman-teman, di sini kita membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagaimana menjadi ulasan kita mengenai tanggapan video yang telah dijelaskan oleh Saur Siagian. Saya memohon ke Pak Prabowo, kalau DPR RI tidak segera sahkan undang-undang perampasan aset, keluarkan saja Perpu perampasan aset karena negara kita darurat korupsi. Tentu undang-undang itu harus sebenarnya disahkan agar para koruptor ini terjerah, teman-teman, terjerah, dan aset-asetnya dia kembalikan ke terhadap negara. Tetapi dalam situasi politik saat ini berbagai macam dinamika dalam sistem kepentingan-kepentingan memang sangat berat, teman-teman. Tentu kita bisa lihat dalam pemimpin-pemimpin ataupun kepemimpinan kabupaten ataupun provinsi, tentu sangat berat untuk kita percaya. Ayo Pak Presiden, dengarkan ini dan buktikan janji Bapak untuk memberantas korupsi. Biar jangan kesana omongan-omongan saja. Pak Presiden, kami rakyatmu hidup sangat melarat. Kami mohon keluar Perpu perampasan aset, jangan tunggu DPR. Korupsi dibahas terus, tapi koruptornya semakin banyak, miris sekali rakyat jadi korban. Saya mewakili kami, semoga segera. Omong-omong bersihkan sia-sia. Tapi hukuman mati dan pemberantasan aset mafia koruptor. Tentu dalam sistem negara kita ini, sistem hukum, ada kata pepatah mengatakan, kejamnya hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dalam arti ketika kita mendapatkan pejabat korupsi, maka hukum kita ini sangat lemah. Tetapi ketika ada rakyat kecil melakukan hal-hal, maka hukum akan lebih tajam. Jadi ini harusnya yang akan kita ubah ke depannya. Yang kita percayakan terhadap Pak Presiden Prabowo akan menyelesaikan ini dan membasmi para koruptor-koruptor yang benar-benar merusak negara ini. Cuman omong-omong, waktu kampanye bilang bakalan habis koruptor, dan menejabatkan minta koruptor balikin uangnya. Diam-diam gak perlu ditangkap. Memang benar kata Bung Saur, kalau koruptor tangkap tangan dengan baik, tetapi kalau teroris dan narkoba ditangkap, bertawan nyawa dengan peluru dan bom. Luar biasa, Bang. Sudah sangat angkat bos korupsi di segala institusi oknum
yang harus tidak mikir rakyat. Sudah digaji, masih maling, dasar oknum gak punya akhlak. Mantap Bang Saur, seakan RU perampasan aset biar miskinkan para koruptor ini. Negara Indonesia pemimpinnya kebanyakan diisi orang-orang yang gak takut sama Tuhan. Bilangnya NKRI harga mati. Tapi nyatanya NKRI harga orbal dan diskon. Cocok desakan terus pemerintah agar cepat mensahkan undang-undang pemberantasan aset korupsi. Pak Presiden Prabowo harus tangan besi keluarkan perpu perampasan aset hasil korupsi. Mereka orang-orang yang tidak bermoral. Tentu dalam situasi negara kita ini banyaknya kepentingan-kepentingan. Jadi berat teman-teman. Adanya mereka juga melakukan korupsi itu. Tentu mereka ada backingan teman-teman. Ada atasan-atasan. Dan kita tidak tahu siapa atasannya. Tetapi dalam pemberantasan korupsi ini sangat berat untuk menghabiskan ketika dalam kepemimpinan atau pejabat-pejabat politik masih ada terkait-terkaitan atau dalam arti kablokrasi atau kolab teman-teman. Dalam artinya kolab ya teman-teman. Kenapa yang mendengarkan kata-kata koruptor ini sangat menjijikkan? Kenapa sampai sekarang semakin maraknya sang koruptor yang bagaikan jamur di musim hujan dan semakin membeluk-beluk lagi meliaran. Tapi triliunan semakin merajalela mengerikan. Kenapa ya? Awak kan memang hukuman untuk para koruptor sangat ringan. Biarlah ditahan lama-lama, tapi harta hasil korupsi sudah bisa dijaminkan anak cucu sampai 7 turunan. Sungguh mengerikan di mana banyak rakyat Indonesia masih di bawah kemiskinan. Kapankah Indonesia dianugerahkan seorang pemimpin yang benar, berani memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia? Jangankan untuk rakyat, tetapi ketika masih koruptor dilindungi, maka berat teman-teman menuju emas di tahun 2045 juga. Ketika masih banyaknya, maraknya, masih merajalela koruptor, maka Indonesia emas tahun 2045 tidak akan terwujud. Alhamdulillah sudah bermunculan generasi penerus Pak Amin Rais yang sangat peduli dengan nasib negara ini. Bujar selalu mendesak mahasiswa mendemo undang-undang pemberantasan aset di DPR. Hei, mayoritas parlemen yaitu koalisi Prabowo. Seharusnya lebih mudah bagi Pak Prabowo mendesak undang-undang itu atau paling tidak bisa dengan perpu. Ayo mikir. Mantap, dorong terus DPR buat undang-undang pemberantasan harta bagi para koruptor dengan hukum mati. Kalau DPR nggak mau luluskan undang-undang pemberantasan harta dan miskin para koruptor, lebih baik bubarkan aja DPR. Tentu itu yang kita rasakan ketika undang-undang pemberantasan aset koruptor, ketika DPR tidak mesahkan, maka kecurigaan masyarakat terhadap DPR, apakah DPR perlu. Jadi terharap kita sebagai masyarakat berharap DPR mesahkan untuk pemberantasan koruptor di negara kita ini. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.